Kasih Tuhan sama untuk semua orang. Allah senantiasa menginginkan manusia agar dipenuhi dengan sukacita dan damai dalam hidupnya. Allah menganugerahkan kepada setiap orang talenta, keterampilan, dan kemampuan yang berbeda-beda agar dapat saling melengkapi. Tetapi yang terjadi sering berbicara lain. Orang menggunakan keterampilan dan kemampuan yang dimilikinya untuk kepentingan diri, bahkan memanipulasi, yang menyebabkan orang lain susah, menderita, bahkan mendatangkan kematian. Sering terjadi kesombongan pribadi yang kita bawa sejak generasinya Adam Hawa, mempengaruhi hidup setiap hari. Kesombongan adalah akar segala dosa. Dosa apapun, pertama-tama itu terjadi dalam pikiran, baru sesudahnya menjadi aksi atau kenyataan. Kesombongan pertama terjadi dalam pikiran, dan selanjutnya dinyatakan dalam tindakan. Orang yang bisa mengenali dan mengendalikan pikirannya adalah orang yang selalu rendah hati dan bijaksana dalam hidup. Semoga kita masuk dalam golongan ini. Dalam kejatuhan manusia, Tuhan senantiasa tidak membiarkannya binasa. Tuhan dengan kasih-Nya yang tak bertepi memanggil manusia untuk kembali ke jalan yang benar, jalan untuk memasuki kerajaan surga, jalan menuju kerajaan surga. Minggu yang lalu bacaan liturgi gereja menceritakan tentang kerajaan Allah seumpama kebun anggur. Pada hari ini kita mendengar kisah tentang kerajaan Allah itu seperti perjamuan nikah. Kerajaan Allah seumpama perjamuan pesta pernikahan. Itu mau menggambarkan suasana yang menggembirakan, tempat berkumpulnya banyak orang. Karena itu kerajaan surga adalah tempat semua orang diundang untuk datang dan berpartisipasi di dalamnya. Tetapi jawaban setiap orang atas undangan itu berbeda-beda. Kebanyakan orang tidak mau datang. Kitab Yesaya bab 25 ayat 6-10a menceritakan Allah yang telah mempersiapkan perjamuan yang mewah untuk segala bangsa di Gunung Zion. Ia mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala bangsa. Tuhan meniadakan maut dan menghapus air mata dari wajah setiap orang. Tuhan melindungi Gunung Sion. Suatu situasi yang nyaman dan menyenangkan. Ekspresi yang sungguh melegakan. Lalu selanjutnya dalam Injil Matius bab 22 ayat 1-22. Semua orang diundang ke pesta perjamuan nikah. Kedua teks itu menceritakan suasana yang menggembirakan. Disiapkan untuk semua orang yang datang. Tetapi tidak semua orang yang diundang mau datang. Mereka mempunyai alasan bermacam-macam untuk tidak mengikuti perjamuan dan pesta nikah itu. Orang yang diundang tidak datang. Ada yang pergi ke ladang, ada yang mengurus usahanya, ada yang menangkap hamba-hamba yang diutus pemilik kebun, menyiksa dan membunuh mereka. Reaksi raja terhadap apa yang dilakukan oleh orang yang diundangnya, yaitu murka, dan menyuruh pasukannya pergi untuk membinasakan dan membakar kota mereka. Raja menyuruh hamba-hambanya untuk pergi ke persimpangan-persimpangan jalan untuk mengundang setiap orang yang dijumpai di sana ke perjamuan perkawinan itu. Kita perhatikan persimpangan jalan, yaitu tempat di mana orang harus membuat pilihan ke arah mana dia harus berjalan. Persimpangan jalan adalah saat di mana orang bingung, ragu, dan tidak tahu harus buat apa. Saat di mana orang bingung untuk membuat pilihan bagi dirinya. Persimpangan jalan dalam perumpamaan Injil tadi adalah situasi serba sulit dan susah. Situasi di mana orang resah dan gelisah tentang hidup ini. Karena itu Yesus membutuhkan orang-orang macam itu untuk diundang ke perjamuan perkawinan surgawi.
Kepada mereka yang datang akan diberi rasa aman, damai, dan sukacita. Kerajaan surga diumpamakan dengan pesta perkawinan. Itu mau menunjukkan bahwa kerajaan Allah adalah sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan. Seperti pesta perkawinan selalu menggembirakan dan menyenangkan. Kerajaan surga itu bukan persoalan di saat yang akan datang setelah kita meninggal, tetapi persoalan sekarang di saat ini. Itu tentang situasi saat kita hidup di dunia ini. Kerajaan surga bukan soal tempat, tetapi lebih kepada situasi penuh dengan kedamaian, kebahagiaan, dan kegembiraan yang membebaskan. Karena itu kita harus mengusahakan kerajaan surga dari sekarang. Jangan ditunggu-tunggu lagi sampai besok atau lusa. Kerajaan surga itu bukan hadiah cuma-cuma, tetapi sesuatu yang mesti kita usahakan. Kita perjuangkan dari saat ke saat. Kita masih punya waktu untuk itu. Kita harus sungguh-sungguh memperjuangkannya. Dan Allah akan melengkapi apa yang sudah kita usahakan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan itu. Kesaksian Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Filipi bab 4 ayat 12-14, dilanjutkan ayat 19-20. Paulus menceritakan pengalaman pribadinya akan keutamaan rohani yang diseringkan oleh orang Filipi kepadanya. Yakni mereka memperhatikan Paulus saat dia di dalam penjara. Mereka mengunjungi dan membantunya serta memperhatikan hidupnya. Karena itu Paulus memuji mereka, bukan karena apa yang mereka berikan, tetapi karena pemberian mereka berasal dari sebuah kesadaran rohani untuk saling meringankan beban sesama. Itulah buah iman yang mereka hidupi dan mereka pelajari dalam kehidupan bersama. Paulus katakan, "Aku pernah mengalami kekurangan dan kelimpahan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang menguatkan aku." Paulus mengalami bahwa segala sesuatu itu mungkin hanya karena pertolongan Tuhan. Karena itu ia selalu menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan. Pertanyaan untuk kita, berapa besar kita menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan? Berapa kuat dan kokohnya iman kita dalam menghadapi tantangan dan kesulitan hidup? Atau berapa besar rasa syukur yang kita miliki terhadap segala berkat yang kita terima? Mari kita menanggapi undangan Tuhan untuk berpartisipasi dalam kerajaan-Nya, mulai dari sekarang dengan melakukan segala tanggung jawab kita dengan baik. Kerajaan surga itu bukan sesuatu yang baru kita alami sesudah kematian, tetapi sesuatu yang mulai kita alami dari sekarang. Dan sesudah kematian kita akan mengalaminya secara berlipat ganda. Lakukanlah yang baik, hindarilah yang jahat.